Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Miss Lina sharing-sharing aja ya, karena Miss Lina memang suka sharing tentang kehidupan gitu ya, pelajaran hidup ya. Eh, Kalau kamu belum pernah nonton video Miss Lina, boleh tuh dicek-cek video-video sebelumnya ya. Dan biasanya kadang Miss Lina random ya, jadi kadang kayak ada pelajaran nih yang direnungkan gitu ya. Terus kayak pengen sharing ya. Misalnya juga suka share di tulisan di Karlina Yulianti Blogspot, juga di Instagram @missina.english. Kalau yang lebih personal di Instagram @teman saya 2022. Oke, stay with me ya if I'm random and I'm talking like from one thing to another gitu ya, masih masih belajar juga untuk bisa bicara dengan lebih tertata ya. Oke. Jadi minggu ini Miss Lina cukup terinspirasi dengan filmnya Maria ya, yang diperankan oleh Angelina Jolie ya. Itu berdasarkan seorang penyanyi opera ya yang ada di dunia nyata, namanya Maria, juga Maria Callas ya, Callas. Harus dicek ya pronunciation-nya. Oke. Yang Miss Lina pelajari dari dia ya. Dan juga kalau misalnya kamu Google ya, belajar tentang biografinya, jadi dia punya jalinan asmara sama Aristotle Onassis ya, yang seorang yang kaya raya gitu ya, tapi di akhirnya Onassis itu nggak menikahi Maria gitu, tapi dia menikahi Jackie Kennedy ya, setelah Presiden Kennedy meninggal. Terus juga ternyata Maria itu anaknya meninggal ya, anak dari Onassis ya. Nah, Lucina suka belajar kayak gitu ya. Terus mungkin ini mohon maaf gitu ya, takut salah ngomong juga, kayak pelajarannya ya mungkin jangan gampang tergombali gitu dengan laki-laki. Mungkin kalau ada laki-laki yang nonton terus mau protes ya silahkan. Karena Miss Lina juga kan pernah punya pengalaman juga ya digombali ya, terus kayak mikirnya wah, I'm kinda stupid in that part gitu ya. Terus tapi daripada membodohi diri sendiri gitu ya kan, justru karena misalnya kamu merasa bodoh di bidang itu, kamu belajar gitu ya. Jadi mungkin para wanita yang lebih pintar gitu ya dalam hal asmara gitu ya, boleh juga sharing-sharing ya. Oke, terus juga mungkin pelajarannya juga, ini Miss Ina nontonnya karena berdasarkan film ya, terus nonton video-video ya, terus jadi tolong diralat juga kalau ada yang salah ya. Yang Miss Ina tangkap tuh kan Maria ini dia berhenti bernyanyi gitu karena Onassis nggak suka ngeliat dia tampil gitu ya. Nah ini juga kayak pelajaran gitu ya. Miss Ina juga pernah kayak gitu, kayak di tahap dimana seperti mengorbankan mimpi pribadi ya demi pasangan ya, yang sekarang jadi mantan ya. Jadi mungkin sebagai wanita, tapi ada dua sisi ya, maksudnya kadang kita nggak bisa lihat ada keputusan yang salah ya, tapi kadang mestinya mikirnya kan mereka statusnya bukan suami istri ya, kayak beda kalau misalnya
eh, suami bilang jangan kerja gitu ya. Nah ini Om Isina nggak terlalu berani di ranah sana ya, karena masih ada hukum-hukum agama yang Bisina belum paham ya, maksudnya lebih ke konteks Maria ini gitu, kayak belum suami istri tapi dilarang nggak usah tampil di depan gitu. Oke, itu yang uh, pertama ya dari pelajaran Maria Callas ya. Terus kan kalau di filmnya itu menggambarkan minggu-minggu terakhir dia di apartemennya di Paris ya, yang mana dia tuh yang bisa tangkap tuh seperti penuh dengan penyesalan gitu ya. Terus dia awalnya nggak mau dengerin recording dia karena dia merasa recording dia itu sempurna gitu. Padahal sekarang yang kondisi di film itu tuh dia nggak bisa bernyanyi sebaik itu ya. Dan itu Mesina belajar tentang sifat perfeksionis ya. Kayak mungkin kadang uh, kayak Mesina berefleksi gitu. Kadang mungkin Mesina nggak ngelakuin sesuatu karena harapannya mau sempurna gitu ya. Padahal untuk ini sempurna tanda kutip ya, padahal untuk mencapai sesuatu yang baik, yang kualitasnya bagus, belajar dari latihan-latihan ya yang tidak sempurna. Terus minggu ini apalagi ya? Oke, itu inspirasi tentang Maria Callas ya. Terus oke, mungkin pelajaran lagi bagi Miss Lina minggu-minggu ini. Oh, sejujurnya ya, ini kadang Miss Lina tuh orangnya kadang suka takut salah ya gitu, takut kayak salah ngomong gitu ya. Tuh kenapa Miss Lina bikin video ini ya gitu. Juga Miss Lina tuh lagi baca sebuah buku ya. Itu kayak trauma gitu ya, buku tentang trauma. Jadi salah satu cara healingnya itu dia bilang banyak verbal expression gitu. Jadi banyak belajar mengungkapkan gitu ya apa yang ada di dalam diri gitu, karena mungkin banyak dipendem gitu ya. Jadi itu kenapa Messina suka buat video ya. Oh ya, oke, mungkin pelajaran minggu ini ya. Jadi Messina baca dua buku itu yang programnya Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan. Jadi bukunya bergambar gitu ya. Yang pertama tuh ceritanya, di sini agak lupa judulnya. Depannya tuh gambarnya orang utan ya. Kalau nggak salah judulnya kayak Ulin mau sendiri gitu ya. Jadi digambarkan seorang orang utan, dia tuh suka sendiri itu, tapi kerumunan orang utan yang lain tuh suka join aja gitu sama dia gitu ya. Lucu deh bukunya. Terus tapi di ujung ceritanya itu kayak digambarkan uh, baik kamu sendiri atau kamu bareng-bareng teman kamu tuh tetap bahagia. Oke. Dan mungkin kalau misalnya kamu pernah kayak mengalami misalnya ada seseorang yang mungkin menipu kamu atau menyakiti hati kamu yang bikin kamu trust issue gitu ya. Mungkin ada periode di mana kamu mau sendiri gitu, kamu nggak percaya sama orang gitu ya. Dan tapi pelan-pelan mungkin karena Allah hadirkan orang-orang baik gitu yang bisa dipercaya gitu, yang tulus gitu ya, kamu mulai percaya gitu sama orang gitu. Dan ini yang Messina coba lakukan gitu, kayak yang biasanya misalnya ada undangan apa gitu kayak males mau sendiri aja gitu, kayaknya lebih aman gitu ya. Kayak suka sibuk-sibuk sendiri gitu, kayak mulai membuka diri, kayak kayak mulai belajar lagi gitu, bersosialisasi gitu, ngumpul gitu ya.
tinggal dilurusin aja niatnya ya, silaturahmi gitu, insya Allah bisa jadi ladang pahala juga ya. Oke, itu buku yang pertama. Terus buku kedua, oh judulnya itu Aku Bukan Dia ya, sama dari programnya Pak Menteri ya. Jadi ceritanya tentang seorang anak gitu yang ibunya membanding-bandingkan dia gitu dengan anak lain. Misalnya anak lain itu suka bisa mm, bisa main musik gitu. Ada anak lain yang bisa basket gitu ya, atau yang nilainya bagus misalnya agak-agak lupa detailnya. Terus tapi pada akhirnya anak itu melakukan apa yang jadi bakatnya dia gitu, yaitu menggambar. Jadi dia gambar terus gitu ya, terus sampai menang lomba gitu ya. Jadi dari buku itu tuh Miss Ina belajar um, untuk kayak lebih mengenal diri sendiri. Apa sih skill kamu gitu, kamu berbakat di bidang apa, kekuatan kamu di mana ya. Terus mungkin oke, dan yang penting tuh jangan membandingkan diri dengan orang lain ya. Mungkin lebih mudah diucapkan ya, tapi insya Allah dengan latihan kita bisa ya belajar berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Terus mungkin pelajaran terakhir ya, karena videonya udah mulai panjang nih, itu Miss Ina itu lihat Miss Ina lagi scrolling Instagram ya, terus lihat videonya Kamari ya, Kamari yang anak kecil yang lucu yang pirang itu rambutnya. Jadi ceritanya bibinya itu bilang aku takut gitu, terus Kamari bilang terus Kamari kayak berdiri gitu, lucu banget deh. Terus dia bilang eh, jangan takut, ada Mai gitu. Terus terus auntinya tetap bilang tapi aunti takut gitu ya, dia lebih nyebutin nama. Terus eh, kamarnya bilang lagi ada Mai gitu, jangan takut gitu. Terus kayak di tulisan Wisina juga ya, teman saya 2022 gitu ya, juga kayak misalnya relate-nya ke Tuhan gitu ya, jangan takut, ada Allah gitu ya. Dan kadang kalau mungkin itu salah satu kenapa Misina suka belajar ya tentang anak usia dini ya, karena hati mereka yang bersih gitu ya. Terus kalau misalnya mereka dapat pola asuh yang tepat gitu, itu jadi anak yang pemberani ya, yang punya programming yang positif gitu. Dan sejujurnya di umur Misina sekarang tuh, Misina tuh lagi kayak suka sering uh, merenung gitu, flashback gitu, kayak misalnya kayak kenapa sih aku ngerasa mungkin masih belum nyaman gitu kalau jadi spotlight gitu, misalnya kayak rapat jadi spotlight, orang fokus ke aku gitu ya, aku ngomong gitu, kenapa sih kayak kurang nyaman gitu. Oh mungkin ada pengalaman sebelumnya gitu, misal pas SMA disuruh maju, terus kayak dibilangin kakak kelas apa gitu nggak seru, itu kayak terjadi 2 kali gitu ya. Terus juga ingat lagi waktu kecil kayak main sama teman, terus kayak mainnya tuh pidato gitu, pidato di depan, terus kayak diketawain gitu sama ada yang ngintip-ngintip gitu ya, karena mainnya di kamar gitu tapi ada kayak jendela kebuka, terus ngintip-ngintip diketawain. Terus pernah juga kayak dari kecil tuh misalnya suka pernah kayak latihan pakai mic gitu ya, ngeliat dulu tuh zamannya apa sih yang host-host anak gitu ya, Trala Telili kali ya. Terus pakai mic yang sisir gitu, terus diketawain gitu. Terus kayak pernah juga misalnya melakukan kesalahan di panggung terus diketawain. Terus dan misalnya kayak refleksi lagi ke situ gitu ya. Dan apa yang misalnya temukan itu kadang tuh diri tuh lebih inget sama pengalaman negatif gitu ya, padahal kan pernah juga misalnya waktu SMA misalnya lomba menang gitu ya,
hmm, atau ada kuis apa misalnya menang gitu, tapi kadang em, diri itu lebih inget yang negatif gitu, yang programming gitu ya, kayak takut diketawain gitu ya. Terus yang misalnya sadari kayak minggu-minggu ini kayak misalnya kayak nggak terlalu kayak getol pengen bisa gitu ngomong di depan gitu. Dulu padahal sempet banget pengen ya, tapi kayak ya udah latihan dulu pelan-pelan, tenangin diri dulu, eh mungkin nambah ilmu dulu gitu ya, tambah eh, latihan juga gitu. Tapi ada sih insya Allah kesempatan yang misalnya lagi dikasih lagi ya sama Allah ya, yang memungkinkan misalnya untuk latihan lagi gitu, ngomong mungkin di depan yang usia yang lebih dewasa ya. Mungkin memang masih kurang jam terbangnya gitu, dan itu yang minggu ini kayak yang misalnya coba terima ya dari diri Misina, kayak mungkin kayak suka masih ada khawatir gitu ya kalau misal ngomong di depan gitu, atau ya masih ada kecenderungan kayak untuk menakut-nakuti diri sendiri gitu ya. Padahal kalau kalau kayak menyadari gitu ya, sebagian besar ketakutan itu nggak terjadi gitu, tapi kayak perlu mengingatkan diri sendiri lagi gitu. Terus ya itu PR-nya kayak belajar percaya lagi gitu sama Allah ya, kayak nggak berusaha mengendalikan hasil gitu, tapi fokus ke ikhtiar. Mungkin itu aja, mungkin kamu ada yang mau sharing, pernah nggak kamu juga nakut-nakutin diri sendiri? Atau kayak misalnya kamu anxious tentang sesuatu gitu, terus tapi itu nggak terjadi ya? Atau mungkin kamu di periode dimana kamu lagi membangun diri kamu sendiri setelah peristiwa traumatik yang membuat kamu kehilangan percaya diri kamu gitu, kamu lagi bangun lagi percaya diri kamu, bangun lagi mimpi kamu. Boleh di-share-share di komen atau di Instagram @misina.english atau @teman saya 2022. Oke, mungkin itu aja sharing Misina minggu ini. See you in the next video, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.